hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa jami'i musannifil kutub allati ta'allamnaha aw lam nata'allamha wa khususan muallifil kitab ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma qala, kitab kita halaman 31 ya. Syarat jamak takdim kan? Iyalah. Ya. Sembahyang qasar di bawah ya. Yaitu memendekkan sembahyang yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Seperti sembahyang zuhur, asar, isya. Karena di perjalanan, karena musafir itu. Syaratnya itu 7 perkara. Syarat orang boleh mengqasar sholat yang 4 rakaat jadi 2. 1, perjalanannya itu tiada kurang dari 2 marhalah. Kemarin 2 marhalah berapa? 90 kilo ya. Sembilan puluh 4 kilometer gitu ya. Nah, itu lebih kurang 94 kilometer. Perjalanan yang dituju itu kurang lebih menempuh 94 kilometer. Kalau kurang daripada itu maka tidak boleh mengqasar sholat, menjadikan yang 4 diqasar jadi 2, tidak boleh.
Yang kedua, perjalanannya itu bukan maksiat. Umpama dari sini dia mau ke Jambi, itu lebih dari 94 km, boleh dia qashar sholat. Tapi tujuannya maksiat, umpamanya maksiat, dia mau mandi di kolam renang pakai celana pendek, nah itu maksiat. Maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Atau saya mau ke Jambi, ke Pekanbaru, tapi niatnya ingin mengikuti perlombaan main sepak bola pakai celana pendek, nah itu maksiat. Maka tidak boleh qashar sholat. Atau dia pergi mau merampok, ada tidak perampok ingat sholat, ya? Nah dia pergi mau merampok umpamanya, maka dia tidak boleh juga mengqashar sholat. Tapi kalau secara umum dia pergi di perjalanan tadi dengan tujuan bukan maksiat, contohnya ingin jalan-jalan saja, ya tujuannya ingin jalan-jalan, nah itu boleh qashar sholat. Apalagi tujuannya nuntut ilmu, apalagi tujuannya silaturahim dan lain-lainnya. Apalagi tujuannya menziarahi gurunya, nah itu jelas diperbolehkan mengqashar sholat. Yang ketiga, mengetahui dengan harusnya qashar. Artinya ada ilmu tentang qashar sholat itu. Boleh, kapan orang diperbolehkan mengqashar, bagaimana cara mengqashar, mengerti dengan aturan-aturan qashar, barulah dia boleh mengqashar sholat. Yang keempat, niat qashar di waktu takbiratul ihram. Kalau niat sholat sudah sama-sama kita ketahui, itu wajib yang namanya qashar ta'arrud ta'yin. Aku sholat itu qashar fardu ta'arrud zuhur ta'yin. Jadi dalam niat, di dalam hati tadi minimal 3 itu. Aku sholat fardu zuhur, ya aku sholat fardu zuhur. Atau dia sudah pandai bahasa Arab, maka dalam hatinya usolli fardhu zuhri. Nah jadi ketika kita takbiratul ihram, Allah, dalam hati yaitu aku sholat fardu zuhur. Nah itu minimal. Allahu Akbar, ya itu dalam hatinya aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu asar. Itu minimal. Nah itu namanya niat. Ketika dia mengqashar sholat, maka niatnya tambah satu lagi, ya aku sholat fardu zuhur qashran. Aku sholat fardu zuhur qashran. Usolli fardu zuhri qashran. Aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu zuhur dengan qashar. Itu wajib diletakkan niat qashar tadi pada takbiratul ihram. Kalau dia tidak meletakkan pada takbiratul ihram, maka tidak sah qasarnya. Nah, tidak sah. Yang ke
5 diqasar itu sembahyang yang 4 rakaat. Jadi 4 diqasar jadi 2. Nah yang 3 dan 2 tidak bisa diqasar. Jadi maghrib dan subuh tetap rakaatnya. Yang keenam, berkekalan perjalanannya sampai sempurna sembahyangnya. Perjalanannya itu berkekalan sampai sempurna perjalanannya. Artinya dia masih di perjalanan ketika dia mengqasar sholat. Dari sini ke Pekanbaru dia boleh qasar. Dari Pekanbaru mau pulang ke sini boleh tidak qasar? Hah? Dari Pekanbaru mau pulang boleh tidak qasar? Boleh. Jadi orang ini kita ulang ya. Dari sini, dari Pondok mau ke Pekanbaru, dia boleh mengqasar sholat ketika keluar dari kampungnya. Nah batas kampung kita kan Pangkalan 7 nih. Pangkalan 7 sebelah daripada Pangkalan 7 Teluk Jirah. Maka ketika masuk Teluk Jirah, orang itu sudah boleh qasar sholat. Terus sampai Kerengat, terus sampai ke Pekanbaru. Di Pekanbaru sampai semalaman di Pekanbaru itu masih boleh qasar. Sampai kemudian siang harinya masih boleh qasar. Sampai malam hari ya, sampai siang hari lagi boleh qasar. Kemudian dia pulang. Nah, perjalanan pulang dia masih boleh qasar. Terus sampai Rengat masih boleh qasar. Terus sampai Rumbai masih boleh. Terus Teluk Jirah masih boleh. Ketika masuk perbatasan Teluk Jirah Pangkalan 7, dia tidak lagi boleh qasar. Maka ketika dia mengerjakan qasar, umpama dalam perjalanan, ya, umpama dalam perjalanan dari Teluk Jirah, di qasarnya sholat tadi dalam perjalanan, dalam mobil dia sholat. Nah ternyata mobilnya tadi masuk ke dalam wilayah Pangkalan 7, itu namanya tidak berkekalan perjalanan. Maka tidak sah qasarnya tatkala itu. Mun ada yang haus lawan ilmu, kada paham nyebut akon. Yang keenam, berkekalan perjalanannya sampai sempurna sembahyangnya. Artinya mulai takbir sampai salam. Yang ketujuh, tiada mengikut, tiada jadi makmum orang yang sembahyang tamam. Tamam itu tidak qasar, maksudnya sembahyang sempurna. Jadi kada boleh kita qasar mengikuti orang, mengikuti imam yang sembahyang zuhur seperti biasa, kada boleh. Sehingga kita di masjid umpamanya langsung ikut jamaah, kita qasar. Si imam tidak, maka tidak sah qasarnya. Nah ini habis pelajaran masalah sembahyang, jamak dan qasar. Ya, paham lah? Paham? Ya, alhamdulillah. Tinggal amalkan. Ya, kalau udah paham tinggal diamalkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah paham semua ya? Ya. Maksudnya kita tidak mau qasar, tidak apa-apa, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Jadi qasar ini dan jamak ini salah satu solusi, salah satu rukhsah, ringanan dalam agama.
Nah, siapa yang mau mengambil rukhsah ini silahkan kalau paham. Kalau tidak paham, ya wajib seperti biasa. Kalau apalagi kendaraan sendiri kan, kendaraan sendiri bisa stop di mana aja tuh. Tapi kalau pakai kendaraan umum, pakai mobil orang, pakai kapal orang, pakai pesawat orang. Nah itu kada bisa kita pas di perjalanan, Pak supir, saya ini santri Pak Ai, orang soleh, sehingga saya harus mengerjakan sholat. Stopkah Bapak atau hendak dilaknat oleh Allah? Jangan stop. Gitu. Jadi kata Pak supirnya, alhamdulillah kita ditumpangi seorang santri, yang mana saya dulu juga pernah nyantri, kata supirnya, dan saya sudah paham tentang jamak qasar. Lain kali kata Pak supir, kalau mondok, kalau guru ngajarkan jamak qasar, jangan sampai ketinggalan, otaknya dipakai, gitu, dipahami, kata Pak supir tadi. Menkada kata supir, sini aku mengajari. Nah, jadi Pak supir tadi rupanya ustadz juga, cuman gawiannya nyupir. Nah, itu. Stopkah, kadakah? Bila hendak masuk surga, Bapak tolong stop. Ya, kalau mau masuk neraka, lanjutlah perjalanan. Kata Pak pilot, bakal sedikit ini katanya. Kita ini di atas. Kayak apa, kita hanya top pesawat nih, gitu kan? Mun hendak tajun seorang, akhirnya santri ini terjun ke bawah karena ingin melaksanakan sholat zuhur. Ungol kata Pak pilot. Aku bahari belajar di Fathul Ulum, paham aku masalah itu. Boleh orang itu menjamak takhir, bahkan mengqashar sholat. Jadi berita timbul, seorang santri mati karena terjun dari pesawat sebab tidak paham qashar, tidak paham jamak qashar. Belajar ada belajar aja, cuman waktu belajar pikiran ke lain, atau inya putus asa dengan rahmat Allah, kada mau memikirkan. Ilmunya dibahas, tapi nya kadang mau mikirkan, ya kan? Kadang mau umpat berpikir, marah aja yang paham, awaknya apa nyepak, mana pembuntat, ya pengoler, kada bisa macam-macam loh. Nah, itu ngarannya putus asa dengan rahmat Allah. Jadi paham berataannya? Paham? Adakah orangnya nih? Paham kah? Paham? Ya. Jadi kalau udah paham, alhamdulillah. Ini pelajaran biasa, inilah pelajaran pemula, pelajaran ibtidak itu. Ya. Habis masalah jamak qashar.